yang bisa dia ceritakan. Beberapa informasi penting soal Nika sama seperti yang sudah Jarul jelaskan dalam chapter yang lalu. Namun dia juga menambahkan bahwa sepengetahuannya, Nika memiliki rekan-rekan seperjuangan. Rekan-rekan yang dimaksud oleh Jarul kemungkinan besar merujuk kepada Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi. Sebab dalam Ars Skypiea, dewa-dewa itu pernah disinggung bersama dengan Dewa Matahari. Bila Dewa Matahari memang pernah ada pada zaman dulu, maka bukan hal aneh jika tiga dewa lainnya juga pernah hidup pada zaman dulu. Kemudian, Usopp yang juga mendengarkan pembicaraan Sanji dan Jarul berkata bahwa bahasa kuno dalam teks soal Nika mungkin sama dengan bahasa kuno di dalam batu poneglyph. Usopp bilang, jika memang itu bahasa yang sama, maka mereka punya teman yang bisa membacanya. Teman yang Usopp maksud di sini tentu merujuk kepada Robin. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan perpustakaan burung hantu. Di sana Sao memberitahu Robin soal teks tersebut. Sang raksasa itu berkata, ada kisah menarik soal Dewa Matahari Nika yang tertulis dalam bahasa kuno. Menurut Sao, Robin pasti bisa membaca keseluruhan dari teks tersebut. Teks itu juga berisi berbagai hal penting tentang zaman yang jauh sekali, bahkan lebih tua dari abad kekosongan. Robin pun bertanya, zaman apa yang dimaksud oleh Sao? Dia menjelaskan, itu adalah zaman para dewa yang sangat rahasia. Jadi dalam sejarah dunia One Piece, ada dua era yang paling misterius. Dua era itu terdiri dari zaman para dewa entah berapa ribu tahun yang lalu dan abad kekosongan 900 tahun yang lalu. Tak heran dalam chapter sebelumnya, Jarul bilang bahwa dunia sudah pernah hancur dua kali, sebab baik pada zaman dewa maupun pada abad kekosongan, sama-sama terjadi perang besar yang membawa kehancuran masif dan perubahan signifikan pada dunia. Robin pun kembali bertanya, di mana dia bisa membaca teks tersebut. Sao menjawab, teks itu berada di suatu tempat di dunia surga, bagian paling atas di pohon ada. Robin pun tertarik untuk pergi ke sana. Begitu juga dengan Chopper yang saat ini berada di perpustakaan bersamanya. Beralih ke Mary Joyce, beberapa ksatria suci diperlihatkan sedang bersiap. Mereka akan melaksanakan misi yang sama seperti saudara kembar Shanks dan Gunko, yaitu untuk melakukan perekrutan kepada orang lain. Jadi yang akan direkrut untuk masuk ke dalam ksatria suci bukan hanya Loki saja, melainkan masih ada beberapa orang lagi di luar sana. Alasan mengapa pemerintah dunia melakukan ini sebagai persiapan untuk perang besar-besaran melawan para musuh, baik itu pasukan revolusi maupun para Yonko. Pemerintah dunia sudah serius untuk memberantas mereka semua sekaligus sebelum keadaan dunia menjadi semakin tidak terkendali. Pemerintah dunia paham kekuatan angkatan laut saja tidak akan cukup untuk melawan semuanya. Ksatria suci harus dilibatkan dalam hal ini. Namun untuk memastikan kemenangan, jumlah anggota ksatria suci juga harus semakin ditambah. Itulah mengapa pemerintah dunia memutuskan mengambil langkah besar dengan mencoba merekrut orang-orang luar. Salah seorang ksatria suci yang sedang bersiap pun bilang kepada rekan-rekannya bahwa dia yakin tidak semua orang akan mau untuk direkrut. Ksatria yang lain menanggapi dengan bilang, meski begitu tetap saja tidak ada salahnya untuk mencoba. Dia juga menambahkan, jika nanti ada yang menolak bergabung walau sudah diberi penawaran bagus, maka jangan ragu untuk menghabisi semua orang itu. Setelah itu, para ksatria suci pun berteleportasi dari sana dalam jumlah dua orang, sama seperti saudara kembar Shanks dan juga Gunko. Cukup penasaran selain Loki, siapa saja orang-orang yang ingin direkrut untuk menjadi ksatria suci. Sebagian mungkin adalah karakter yang sudah kita kenal sebelumnya, sedangkan sebagian lainnya bisa jadi adalah karakter baru yang sangat kuat. Chopper Gaban akhirnya ditampilkan di negeri para raksasa itu. Dia datang ke pesta desa barat dan Kallen senang melihat kedatangan Gaban. Kallen juga menyebutnya sebagai ayah. Seperti yang kita tahu dari beberapa chapter yang lalu, Kallen memang telah dikonfirmasi sebagai ras campuran antara manusia dan raksasa. Sebab ibunya adalah raksasa bernama Ripley, sedangkan ayahnya merupakan manusia mantan bajak laut tangguh. Jinbei yang melihat Chopper Gaban pun langsung menjadi terkejut. Dia bilang, walau ada perubahan karena usia, tapi tak salah lagi orang itu adalah Chopper Gaban, orang nomor 3 dalam bajak laut Roger. Jinbei ingat pernah melihat poster buronan Gaban dan beberapa kali membaca berita tentang orang itu pada masa lalu. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan sang legenda itu di Elba. Gaban pun tertawa karena masih ada orang yang bisa mengenalinya. Dia bilang, sejak mendengar kabar bahwa bajak laut Giant Warrior pergi menjemput bajak laut Tobi Jeremy di Egghead, dia sudah menanti kedatangan mereka di Elba. Gaban pun bertanya, di mana Luffy si Tobi Jeremy? Gaban mencari Luffy karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan kepada sang Yonko itu. Jinbei bilang, tadi Luffy pergi entah kemana bersama dengan dua kru yang lainnya. Setelah itu, Shita beralih ke tempat Luffy, Zoro, dan Nami. Mereka telah berhasil menemukan kunci untuk melepas rantai Loki. Mereka pun segera pergi bergegas ke dunia bawah bersama dengan Ro. Di dunia bawah, Gunko sudah tidak sabar untuk menghabisi Loki, sama seperti yang telah Gunko lakukan kepada segala raksasa di sana. Wanita ksatria suci itu sangat membenci orang-orang yang sangat tidak sopan, sehingga dia kesal dengan perilaku sang pangeran terkutuk itu. Namun ksatria suci yang mirip dengan Shanks masih belum ingin Loki mati begitu saja. Dia masih ingin mencoba berbincang dan bernegosiasi agar raksasa
raksasa itu mau bergabung. Dibanding dengan Gunko, Ksatria Suci yang mirip dengan Shanks itu jauh lebih tenang dan profesional. Dia tidak mau misi perekrutan yang mereka lakukan gagal begitu saja hanya karena Loki bersikap tidak sopan. Tanpa dia sadari, mencoba terus bernegosiasi dengan Loki malah memberi kesempatan kepada Luffy dan yang lain untuk datang ke sana tepat waktu. Luffy menjadi orang yang pertama tiba di sana karena dengan tubuh karet yang dia miliki, dia bebas melompat kemana saja. Sedangkan Zoro menyusul di belakangnya menggunakan teknik pedang penebas udara untuk mendarat dengan aman. Sedangkan Nami dan Roy turun ke sana dengan Luffy bertanya siapa dua orang misterius itu. Loki lalu menjawab mereka berdua adalah Tenryubito. Mendengar bahwa mereka berdua adalah Tenryubito membuat Luffy langsung menjadi kesal karena Luffy masih ingat betapa buruknya kelakuan para bangsawan dunia itu. Ksatria Suci yang mirip Shanks dan Gunko pun langsung waspada dengan kemunculan Luffy karena mereka tahu bahwa dia adalah seorang Yonko. Tanpa berlama-lama, Luffy langsung menyerang memakai Elephant Gun sambil berteriak apa yang Tenryubito lakukan di negeri para raksasa itu. Gunko pun menciptakan perban lalu menangkap Luffy kemudian melemparnya dengan sangat kuat. Jurus Elephant Gun milik Luffy sama sekali bukan serangan yang efektif untuk melawan musuh sekuat Ksatria Suci. Luffy juga menyadari itu. Dia memahami bahwa level kekuatan dari orang tersebut terbilang sangat tinggi. Maka Luffy segera berubah ke dalam mode Gear 5. Loki pun bisa merasakan kekuatan dari perubahan Luffy itu sehingga dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Loki untuk sekarang hanya bisa merasakan keadaan di sekitar saja karena matanya masih ditutup dengan perban sehingga dia tidak bisa melihat. Ksatria Suci yang mirip dengan Shanks pun bilang jadi ini wujud yang sama dengan yang mereka lihat di poster buronan Luffy. Ini adalah kekuatan yang dipakai Shitobi Jerami itu untuk mengalahkan Kaido. Dia pun meminta Gunko berhati-hati dan jangan bertindak ceroboh. Gunko juga mulai berubah di sana. Rupanya dia adalah pengguna buah iblis Zoan mitologi mumi. Teknik perban yang dia gunakan tadi hanya salah satu dari kemampuannya sebagai mumi. Sama seperti Luffy yang bisa mengubah lingkungan sekitar menjadi elastis seperti karet, Gunko juga bisa mengubah lingkungan sekitar menjadi perban. Kemampuan itu merupakan salah satu teknik awakening yang dia miliki. Luffy dan Gunko pun saling serang dengan kecepatan tinggi. Loki yang bisa merasakan pertarungan seru mereka bilang pada Luffy agar jangan sampai kalah melawan para sampah. Dalam bentrokan-bentrokannya dengan Gunko, tampak Luffy mampu lebih unggul. Melihat temannya terdesak pun membuat Ksatria Suci yang mirip dengan Shanks langsung bergerak. Dia melompat dan menyerang Luffy di sana, membuat Shitobi Jerami itu langsung terpental. Luffy bisa merasakan Ksatria Suci yang satu itu jauh lebih kuat dari si wanita mumi. Saat tudung kepala jubah dari Ksatria Suci itu dibuka, Luffy terkejut melihat wajahnya yang mirip dengan Shanks. Luffy sempat mengira itu adalah Shanks, tapi Luffy langsung sadar bahwa dia adalah orang yang berbeda, sebab tak ada bekas luka cakar di mata kirinya dan lengannya pun terlihat masih lengkap, berbeda dengan Shanks yang kehilangan satu lengannya. Dan yang paling penting, aura keberadaan dari orang itu terasa sangat jahat, jauh berbeda dengan Shanks yang dulu sering Luffy temui. Luffy lalu bertanya mengapa dia bisa sangat mirip dengan Shanks. Tanpa menjawab, dia dan Gunko langsung menyerang ke arah Luffy secara bersamaan. Namun Zoro dan Nami akhirnya muncul di sana. Zoro menebas Ksatria Suci yang mirip dengan Shanks, tapi dia berhasil menangkis tebasan dari Zoro. Sedangkan Nami menyerang Gunko dengan petir, walau dia bisa menghindari petir tersebut. Ro juga tiba di sana. Luffy pun memintanya untuk membuka rantai Loki, karena Luffy dan yang lain akan sibuk bertarung. Loki yang dibebaskan oleh Luffy dan kawan-kawan tentu akan merasa berhutang budi dan berpihak kepada Luffy. Tapi dengan sifat dan karakter Loki yang licik seperti ini, tentu dia berada di pihak Luffy hanya sementara saja. Setelah itu, dia sepertinya akan menjadi musuh juga. Kesepakatan antara Luffy dan Loki adalah Luffy harus membebaskan Loki, sedangkan Loki harus memberitahu Luffy semua informasi mengenai Shanks. Namun dengan Luffy yang bertemu dengan Ksatria Suci yang mirip dengan Shanks ini, rasa penasarannya tentu menjadi bertambah, dan dia malah semakin ingin tahu siapa orang di hadapannya itu, siapa dia sebenarnya, dan mengapa dia sangat mirip dengan Shanks.